Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting tentunya untuk guru-guru honorer, guru P3K, dan tentunya guru PNS di seluruh Indonesia terkait fakta yang ada, yaitu perbedaan seragam P3K dan PNS terus mendapat sorotan para guru berdasarkan aturan Permendagri nomor 11 tahun 2020. Jadi di sini kita punya payung hukum untuk membahas konten ini karena kita berdasarkan aturan Permendagri nomor 11 tahun 2020 teman-teman ya, dan sampai saat ini belum ada pembatalan aturan ini dan masih ada di internet yang kita bisa download dengan mudah ya, seperti itu. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Kira-kira bagaimana sih sebenarnya kisruh perbedaan seragam P3K dan PNS itu? Di sini kita berdasarkan payung hukum, yaitu aturan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Nah, ini langsung dari Mendagri ya, Menteri Dalam Negeri, seperti itu. Jadi peraturannya bernomor 11 tahun 2020. Ini mengatur tentang pakaian dinas aparatur sipil negara, berarti mengatur terkait pakaian dinas dari P3K, P3K dan PNS, seperti itu teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada informasi di salah satu media elektronik yang cukup terkenal, yaitu jpnn.com. Di jpnn.com dikatakan perbedaan seragam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan PNS itu terus mendapat sorotan para guru. Nah, di sini guru P3K angkatan 1 yang direkrut Februari 2019 dari jalur honorer kategori 2 itu sudah mulai merasakan efeknya. Nah, di sini dikatakan pengaturan seragam itu sudah diatur dalam Permendagri 11 tahun 2020. Dalam Permendagri tersebut, honorer dan P3K mengenakan seragam putih hitam, sedangkan PNS mengenakan seragam Pemda atau baju keki. Seperti itu ya. Ini sudah diatur di Permendagri teman-teman ya. Permendagri nomor 11 tahun 2020 bahwasanya untuk pakaian seragam P3K itu menggunakan seragam putih hitam, sedangkan PNS itu mengenakan seragam Pemda baju keki pada hari Senin dan Selasa, sedangkan hari Rabu kan itu memang pakaian baju putih, seperti itu teman-teman ya. Nah, tentunya ini belum ada pembatalan informasi atau ini belum ada pembatalan Permendagri ya. Artinya Permendagri nomor 11 tahun 2020 itu masih berlaku sehingga tetap mengikat bahwasanya untuk honorer dan P3K itu mengenakan seragam putih hitam, seperti itu ya. Nah, di video berikutnya kita akan mencoba membahas lebih dalam lagi. Nah, di sini aturan tersebut belum semuanya dijalankan Pemda ya. Jadi aturan tersebut memang belum semuanya dijalankan Pemda. Itu sebabnya P3K di sebagian daerah tetap mengenakan baju keki, sedangkan daerah lainnya itu sudah mulai melaksanakan aturan tersebut. Jadi meskipun Permendagri nomor 11 tahun 2020 itu sudah ada yang mengatur terkait pakaian dinas, namun sebagian daerah belum sepenuhnya melaksanakan aturan tersebut, sehingga di sebagian daerah itu masih ada ASN P3K yang mengenakan pakaian baju keki, sedangkan daerah lainnya memang sudah mulai melaksanakan aturan tersebut. Di sini Undang-Undang ASN jelas-jelas menyebutkan PNS dan P3K itu adalah ASN. Mereka punya kedudukan sama tetapi seragamnya saja sudah dibedakan. Ini langsung dikatakan oleh Koordinator Forum P3K Kabupaten Jember Susianto kepada jpnn.com hari Senin 29 bulan 11 tahun 2021, seperti itu ya. Jadi terkait dengan Undang-Undang ASN memang dikatakan bahwasanya PNS dan P3K itu ASN, artinya kedudukannya sama. Tapi yang menjadi persoalan kenapa justru seragamnya dibedakan berdasarkan Permendagri nomor 11 tahun 2020. Itu yang jadi pertanyaan dari banyak teman-teman guru honorer yang lolos menjadi P3K. Nah, di sini beliau mengungkapkan saat upacara P3K dilarang menggunakan seragam dan atribut korpri. Ini menimbulkan beban mental P3K karena diskriminasi terpampang nyata, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu, mungkin karena ini persoalan dari Permendagri-nya kali ya teman-teman ya.
Nah, di sini dikatakan dari Susianto lagi, Susianto heran mengapa P3K tidak bisa mengenakan seragam dan atribut seperti PNS. Kalau dibilang belum ada regulasinya, kenapa tidak diterbitkan segera regulasinya padahal pemerintah akan terus merekrut P3K. Bahkan tahun depan tidak ada rekrutmen CPNS. Nah, seperti itu ya. Mungkin saja di sini teman-teman ya, meskipun Permendagri nomor 11 tahun 2020 itu mengatur pakaian dinas bahwasanya P3K itu menggunakan pakaian hitam putih, tetapi bisa jadi ada aturan terbaru nantinya teman-teman ya yang mengatur tentang persamaan pakaian seragam dan atribut antara P3K dan PNS. Saya yakin akan ada seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita lanjut lagi. Kenapa sih harus dibedakan begitu? Kami sudah bosan jadi honorer. Giliran diangkat P3K seragamnya sama seperti honorer, cetusnya. Dia mendesak pemerintah tidak membedakan seragam P3K dan PNS karena sama-sama PNS, sama-sama ASN ya. Seperti itu sih harusnya ya, antara P3K dengan CPNS itu seharusnya tidak ada perbedaan terkait seragam seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini lagi dikatakan senada itu salah satu guru P3K Angkatan 1 yaitu Ahmad Saifuddin, guru P3K Angkatan 1 ini mengaku sudah merasakan diskriminasi itu lebih dulu. Perbedaan seragam itu membuat guru P3K merasa tersisihkan dan dianggap honorer. Ini rasanya jadi aparatur second line, sangat tidak nyaman ucapnya. Di sini Udin sapaan akrab Ahmad Saifuddin menyebutkan Permendagri 11 tahun 2020 telah memberikan jarak antara PNS dan P3K. Pemda pun tidak berdaya karena harus melaksanakan Permendagri tersebut. Jadi ini bukan kesalahan Pemda teman-teman ya. Terkait perbedaan pakaian seragam antara P3K dengan PNS itu karena memang diikat oleh aturan Permendagri nomor 11 tahun 2020. Andaikan Permendagri nomor 11 tahun 2020 ini anggaplah direvisi dan digantikan dengan Permendagri yang baru yang mengatur terkait pakaian dinas PNS dengan P3K, itu tidak jadi masalah, dan itu yang kita harapkan agar tidak ada gap atau kecemburuan antara P3K dan PNS. Karena kita ketahui di Undang-Undang ASN itu kan P3K dengan PNS itu sederajat atau memiliki persamaan yang sama seperti berdasarkan kedudukan yang sama. Jadi seharusnya pakaiannya itu juga tidak usah ada perbedaan mendasar seperti itu ya. Jadi ini ya. Jadi di sini dikatakan bahwasanya itu Pemda tidak berdaya karena melaksanakan Permendagri tersebut. Ada Permendagri yang mengatur sehingga Pemda terpaksa harus mengikuti atau menjalankan aturan yang ada di Permendagri tersebut teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini kami sempat kutip Permendagrinya di bab 4 ya. Di sini Permendagrinya di bab 4. Di sini kita coba baca bab 4 pakaian dinas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pasal 13. PDH P3K digunakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, kemudian pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Di sini dikatakan bahwasanya PDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. PDH kemeja putih, celana, rok hitam, dan PDH batik tenun lurik atau pakaian khas daerah. PDH kemeja putih dan celana rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A digunakan P3K pada hari Senin sampai Rabu. Nah, jadi P3K itu berpakaian putih hitam mulai hari Senin sampai Rabu berdasarkan Permendagri bab 4 pasal 13 ayat 3 seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sedangkan PNS itu Senin Selasa pakai baju keki, kemudian Rabu baru berpakaian hitam putih, Kamis batik, Jumat batik atau bisa juga olahraga ya, seperti itu. Jadi memang untuk saat ini berdasarkan Permendagri nomor 11 tahun 2020 memang seperti itu teman-teman ya. P3K mulai hari Senin sampai Rabu itu berpakaian hitam putih. Seperti itu teman-teman. Ini ada buktinya di sini teman-teman, ini diperhatikan. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya, dan insyaallah konten besok kita akan membahas lebih dalam terkait Permendagri nomor 11 tahun 2020. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.